Halo semuanya, apa kabar? Bunda harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kembali lagi dengan channel Belajar BK. Materi kita kali ini peran agama dalam kehidupan modern. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Pencet gambar loncengnya. Subscribe itu gratis loh. Dan juga like serta share video ini ke teman-teman kalian. Silakan tuliskan nama lengkap kalian, kelas, serta asal sekolah pada komen di bawah ini. Dan apabila ada pertanyaan, boleh dituliskan di komen agar kita bisa berdiskusi. Nah, sebelum kita memulai materi, seperti biasa Bunda akan mengajak tebak gambar terlebih dahulu. Kita lihat. Bisa melihat gambar ini dengan jelas? Baik. Bisakah menemukan wajah orang pada gambar? Silakan dicari gambar orang pada gambar. Bunda hitung 10 detik. Baik, sudah ketemu? Masih butuh tambahan waktu? Boleh ditambah. Silakan dicari. Ada yang sudah ketemu? Boleh ditulis di komen. Ada atau tidaknya? Apabila ada, berapa jumlahnya? Nah, kali ini Bunda tidak akan memberitahu jawabannya terlebih dahulu. Silakan kita diskusi di komen, nanti akan ada jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Peran agama dalam kehidupan modern. Tujuan materi ini dapat memahami pentingnya iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat hidup rukun, damai, dan saling menghormati antar umat beragama. Peran agama dalam kehidupan modern. Setelah memasuki era globalisasi yang ditandai dengan lonjakan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, membuat dunia terasa transparan, sempit, dan seakan tanpa batas. Akibatnya, ditemui suatu kenyataan masalah sosial budaya yang sudah melekat pada mayoritas pemuda. Hal ini erat kaitannya dengan realita kehidupan masyarakat yang majemuk, sehingga pergaulan hidupnya sering dipenuhi konflik, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Seharusnya iman dan takwa dijadikan pedoman hidup dan dasar pengembangan individu. Hal ini diharapkan pemuda atau remaja mampu mengubah karakter negatif dalam dirinya dan dapat menyelaraskan diri dengan kemajuan globalisasi yang mengarah pada modernisasi. Realitas di kalangan remaja. Dalam bidang sosial, muncul beragam karakter remaja yang negatif. Contohnya seperti jiwa feodal. Artinya hanya bergantung dan menurut apa kata pimpinan dengan prinsip asal dia aman. Contohnya, seorang remaja yang hanya diam ketika mendapat pelecehan seksual dari orang lain karena takut dengan ancaman. Contoh kedua, artistik yang eksotik, artinya pengembangan nilai-nilai budaya
lebih mengarah pada budaya westernisasi bangsa Barat. Contohnya, sepasang remaja mengupload foto di media sosial dengan perilaku yang tidak pantas. 3. Takut berbeda pendapat. Artinya, mayoritas pemuda kurang memiliki pendirian yang teguh dan keyakinan pada kepercayaan yang mereka yakini. Contohnya, hanya diam ketika dalam forum diskusi pendapatnya tidak sesuai dengan keputusan akhir. Pelanggaran norma-norma, contohnya penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, serta kasus kriminalitas yang sedang membuming. 5. Mengutamakan hasil daripada proses. Artinya, tidak peduli baik atau buruk langkah yang mereka tempuh, asalkan mereka mendapat yang mereka inginkan. Budaya Barat, teknik Timur. Semakin berkembang dalam diri pemuda, mereka cenderung mengikuti arus globalisasi tanpa adanya pemikiran maju. Akhirnya, yang mereka mendapat etik budaya Barat, tapi tetap berteknik Timur. Contohnya, mayoritas pemudi atau remaja putri banyak memakai pakaian yang mini dan gaya hidup hedonis, tapi tidak mampu menemukan temuan baru yang bermanfaat. Pengaruh iman dan takwa di era globalisasi. Iman dan takwa melenyapkan kepercayaan benda. Orang yang beriman hanya percaya pada kekuasaan Tuhan. Jika Tuhan hendak memberikan pertolongan, maka tidak ada satu kekuatan yang dapat menghalanginya. Sebaliknya, jika Tuhan hendak menimpakan bencana, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mencegahnya. Kepercayaan yang demikian menghilangkan sifat mendewakan manusia yang sedang berkuasa. Iman dan takwa menanamkan semangat berani membela yang benar. Mayoritas orang tidak berani mengemukakan pendapat mereka tentang kebenaran karena takut menghadapi resiko. Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa dirinya akan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan. Jika mereka tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, hal ini akan menumbuhkan sikap berani mengemukakan pendapat, tidak hanya diam dan ikut melaksanakan keputusan, padahal keputusan tersebut tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dan sampai kita pada slide terakhir, silakan kalian ceritakan kisah inspiratif yang mencerminkan toleransi beragama. Ceritakan pada komen di bawah, sertakan nama lengkap kalian, kelas, dan asal sekolah. Terima kasih. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam semangat, salam semangat. Baik, terima kasih untuk yang telah menyaksikan channel ini, dan bagi yang baru bergabung boleh dipencet subscribe terlebih dahulu, dipencet gambar loncengnya, juga like serta share video ini ke teman-teman kalian, dan isi komen dengan tuliskan nama lengkap, kelas, serta asal sekolah. Baik, diulang sekali lagi, silakan tuliskan di komen nama lengkap, kelas, dan asal sekolah. Bagaimana kabar anak-anak muda hari ini? Semoga semua senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan senantiasa jaga kesehatan selalu. Ya,
Materi kita hari ini adalah tentang sekolah baru, semangat baru. Tapi sebelum masuk ke materi, Bunda ingin mengajak untuk tebak gambar terlebih dahulu. Sudah siap? Kita coba. Nah, bisakah kalian melihat gambar hewan? Jika ada, gambar hewan apa yang ada di gambar? Jika ada. Apabila tidak melihat, nanti dicek lagi. Mungkin masih terselip. Bunda kasih waktu 10 detik. Sudah ketemu? Boleh, mau minta tambahan waktu 10 detik lagi. Baik, terima kasih. Bagi yang sudah tahu jawabannya, bisa langsung tulis pada komen di bawah ini. Ada gambar apa? Silakan tulis. Ada berapa banyak juga boleh. Yang jelas bukan pohon-pohonan ya, karena memang gambarnya pohon semua di situ. Dan jawabannya nanti akan Bunda jawab di komen. Akan tulis di komen dulu. Kita lanjut ke materi. Sekolah baru, semangat baru. Tujuan materi ini, siswa dapat mengenal aspek-aspek penyesuaian diri serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan dengan lingkungannya. Penyesuaian diri. Manusia sejak dilahirkan akan berhadapan dengan lingkungan yang menuntutnya untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri yang dilakukan oleh manusia diawali dengan penyesuaian secara fisiologis yang dikenal dengan adaptasi. Berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan remaja di sekolah hampir selalu berkaitan dengan penyesuaian diri. Masih banyak siswa di sekolah tidak dapat menyesuaikan diri, baik dengan aturan yang ada di sekolah maupun teman-teman sebayanya. Seperti contohnya, ada siswa sering mengabaikan tugasnya sehingga guru menganggap bahwa anak tersebut butuh bimbingan dari bimbingan konseling. Ada pula yang bertindak tidak sopan dengan salah seorang guru sehingga guru yang lain menganggap bahwa anak tersebut membuat perilaku yang buruk dan memberikan ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitarnya. Pengertian penyesuaian. 1. Penyesuaian berarti beradaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya, atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. 2. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan dan frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang memadai. 3. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Karakteristik penyesuaian diri. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. 3. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. 4. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. 5. Mampu dalam belajar. 6. Menghargai pengalaman. 7. Bersikap realistik dan objektif. Penyesuaian diri secara positif
individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Antara lain, 1. Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. 2. Penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. 3. Penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. 4. Penyesuaian dengan substitusi. 5. Penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. 6. Penyesuaian diri dengan belajar. 7. Penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri. 8. Penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyesuaian diri. Kondisi jasmania yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, dan sebagainya. Perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Penentu psikologis yang meliputi pengalaman belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, dan konflik. Kondisi lingkungan, terutama rumah, keluarga, dan sekolah. Cara menyesuaikan diri di sekolah. Pelajari situasi, berbaik sangka, sesuaikan keadaan sekolah, mengetahui aturan, mengikuti MPLS, kenali dan hormati Bapak Ibu guru, menghargai sesama, menjadi diri sendiri. Tips memasuki sekolah baru. Biasakan tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Siapkan perlengkapan belajar. Buat jadwal atau mengatur waktu kegiatan. Tata meja dan tempat belajar. Fokus pada impian dan target. Selalu berpikiran positif. Buatlah pertemanan baru. Jadilah diri sendiri. Atau selalu percaya diri. Jangan bolos sekolah. Terlibat dalam kegiatan sekolah termasuk ekstrakurikuler, tumbuhkan rasa bangga dengan sekolah, mengenal semua fasilitas sekolah yang ada, menghindari hal-hal yang membuat Anda tidak semangat belajar. Baik, sekian materi hari ini, semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, Bunda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Bunda harap hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, siap untuk menerima materi, dan punya semangat untuk terus belajar dan sukses. Baik, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan channel ini. Bagi yang baru bergabung, silakan subscribe terlebih dahulu, pencet gambar lonceng di bawah ini. Juga like serta share video ini ke teman-teman kalian, dan pada kolom komentar silakan tuliskan nama lengkap kalian, kelas, serta asal sekolah. Jangan lupa nama lengkap, kelas, dan asal sekolah. Baik, kita lanjut ke materi sekarang. Materi kita kali ini adalah giat sukses belajar. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kita tebak gambar terlebih dahulu seperti biasa. Nah, ini namanya gambar persepsi. Bisa dilihat gambar pertama. Ada berapa jumlah baloknya? Apakah 3 atau 4? Silakan. Kemudian gambar kedua,
Berapakah jumlah kaki gajah? 4, 5, atau 6? Bagi yang tahu jawabannya langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan kelasnya. Kita kasih waktu dulu. 10 detik. Silakan. Yap. Siapa yang sudah tahu? Langsung ditulis di bawah. Nah, untuk jawabannya seperti apa? Jawabannya Bunda tidak akan kasih tahu terlebih dahulu. Nanti Bunda akan jawab di kolom komentar. Silakan tulis dulu. Kita lanjut ke ini adalah materi kita yang akan kita bahas hari ini. Kiat sukses belajar. Tujuannya adalah dapat mengenal sikap dalam belajar serta menerapkan sikap dan kebiasaan dalam belajar yang baik di sekolah hingga mencapai prestasi yang lebih luas. Sebagai contoh, kita ambil sekolah dengan tingkatan SMK atau sekolah menengah kejuruan. Pertumbuhan sekolah menengah kejuruan semakin pesat di sekolah. Peminatnya semakin banyak dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini bukan tanpa sebab. Banyak orang yang menyadari bahwa keberadaan SMK itu penting untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil siap kerja, dimulai dari jenjang SMK. Sebuah penelitian oleh Josh Rizal Joseph dan kawan-kawan menganalisis tentang pentingnya SMK dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian merangkum manfaat SMK, salah satunya sebagai berikut. Dalam SMK, siswa diprogram untuk berkomitmen pada keterampilan khusus tertentu, sehingga ia dapat lebih berkonsentrasi pada usaha untuk mengasah dan mengembangkan keterampilan tersebut. Semakin khusus keterampilan alumni SMK, semakin mudah ia mengembangkan keterampilan itu. Tujuan pendidikan di SMK. Pendidikan di SMK merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Kedua, kemandirian tersebut pada nomor 1 didasarkan pada kematangan pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerja atau karir. Ketiga, setelah selesai pendidikan di SMK, peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu sesuai dengan bidang atau program kompetensi keahlian yang telah dipelajarinya, atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi dengan pilihan pendalaman mata pelajaran sewaktu SMK. Kurikulum SMK. Dalam penetapan penjurusan sesuai dengan bidang program keahlian dengan mempertimbangkan spektrum pendidikan menengah kejuruan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, berikut bidang keahlian yang ada di SMK. 1. Teknologi dan rekayasa. 2. Teknologi informasi dan komunikasi. 3. Kesehatan. 4. Agribisnis dan agroteknologi. 5. Perikanan dan kelautan. 6. Bisnis dan manajemen. 7. Pariwisata. 8. Seni rupa dan kriya. 9. Seni pertunjukan. Berikut bisa dilihat adalah mata pelajaran umum yang ada di SMK. Dari jenjang kelas 10, 11 maupun 12, alokasi waktu belajar per minggu adalah 48 jam pelajaran, di mana kelompok terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A adalah wajib, kelompok B wajib juga, kelompok C peminatan, sehingga dalam 1 minggu siswa
mendapatkan alokasi waktu belajar sebanyak 48 jam pelajaran. Ini pada bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Memilih peminatan atau jurusan, sikap dan kebiasaan belajar. 1. Kenali minat dan bakat. 2. Kenali karakteristik masing-masing kelompok peminat jurusan. 3. Ketahui rencana kuliah dan karir di masa depan. 4. Diskusi dengan guru BK dan orang tua. 5. Jangan ikut-ikutan teman. 6. Jangan terpengaruh pada isu-isu tidak jelas tentang suatu jurusan tertentu. Ciri-ciri sikap dan kebiasaan belajar yang positif. 1. Menyenangi pelajaran, teori dan praktik. 2. Merasa senang mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan sekolah. 3. Mempunyai jadwal belajar yang teratur. 4. Mempunyai disiplin diri dalam belajar, bukan karena orang lain. 5. Masuk kelas tepat pada waktunya. 6. Memperhatikan penjelasan dari guru. 7. Mencatat mata pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. 8. Senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahaminya. 9. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelas. 10. Membaca pelajaran atau buku lainnya yang berguna secara teratur. 11. Mengerjakan tugas-tugas atau PR dengan sebaik-baiknya. 12. Ulet atau tekun dalam melaksanakan pelajaran praktik. 13. Tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dalam belajar. Tips meraih sukses belajar di SMK. 1. Memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berbakti pada orang tua. 3. Menghormati Bapak Ibu. 4. Berintegritas. 5. Taat pada tata tertib. 6. Memiliki kemandirian. 7. Menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian. 8. Temukan kegembiraan dalam setiap langkah. 9. Hormati kakak kelas. 10. Mengumpulkan tiap tugas. 11. Manfaatkan praktek kerja industri. Baik, itu saja materi kita hari ini. Semoga materi yang Bunda sampaikan dapat diterima oleh anak-anak dengan baik. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Akhir kata, Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi dalam channel ini. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan dan semangat pastinya. Begitu, izinkan hari ini Bunda membahas materi mengenai konsep diri remaja. Baik, kita akan bahas nanti apa saja yang dimaksud dengan konsep diri remaja. Sebelum itu, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, pencet gambar lonceng di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Juga like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta selalu isikan nama lengkap kalian, kelas, dan asal sekolah pada kolom komentar di bawah ini. Baik, bagi yang mau nulis silakan Bunda tunggu. Tulis dulu nama lengkap kalian, kelas, dan asal sekolah. Bagaimana? Sudah? Alhamdulillah.
sekarang kita lanjut ke materi. Tapi seperti biasa sebelum ke materi, kita tebak gambar terlebih dahulu. Nah, kelihatan nggak ya? Silakan diperhatikan. Gambar apakah yang kalian lihat pada gambar di samping? Bisakah Anda menemukan gambar manusia? Apabila ada, berapa jumlahnya? Ayo, yang sudah tahu jawabannya, silakan langsung tulis di bawah di kolom komentar. Bagi yang sudah tahu, bagi yang belum tahu, silakan Bunda kasih waktu 10 detik. Yap, sudah dapat jawabannya? Kalau sudah, langsung segera tulis jawabannya apa, nomor 1 gambar apa yang dapat dilihat. Kemudian, bisakah kalian menemukan gambar manusia? Berapa jumlahnya? Silakan langsung tulis di kolom komentar sertakan nama dan kelas. Nah, untuk jawabannya nanti Bunda jawab. Sekarang kita lanjut ke materi dulu. Baik, konsep diri remaja. Tujuan materi ini adalah dapat memahami dan menemukan unsur-unsur konsep diri, serta memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan secara wajar dan penuh rasa syukur. Kita persepsi terlebih dahulu. Kalian mungkin sering bertanya kepada diri sendiri tentang apa, siapa, dan bagaimana diri saya. Pertanyaan tersebut merupakan suatu bentuk pencarian konsep diri. Konsep diri merupakan sesuatu yang dibentuk bukan ada secara otomatis seiring dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan individu. Oleh karenanya, pembentukan konsep diri berkaitan erat dengan lingkungan di mana individu hidup dan beraktivitas. Dengan kata lain, lingkungan berpengaruh besar terhadap pembentukan konsep diri. Pandangan tentang diri sendiri yang sudah berkembang pada masa anak-anak makin menguat pada masa remaja. Remaja adalah pribadi yang sedang berkembang menuju kematangan diri, kedewasaan. Untuk itu, remaja perlu membekali diri dengan pandangan yang benar tentang konsep diri. Remaja perlu menjadi diri yang memiliki konsep diri positif. Dan konsep diri adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Menurut Sinurat, atau konsep diri adalah penghargaan diri, nilai diri, atau penerimaan diri. Konsep diri meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Hal ini akan menentukan siapa kita dalam kenyataan, tetapi juga menentukan siapa kita menurut pikiran sendiri. Apa yang dapat kita lakukan menurut pikiran sendiri, dan menjadi apa menurut pikiran sendiri. Itu versi Burns. Kemudian, konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain pada diri individu. Menurut Mulyana, komponen konsep diri. 1. Gambaran diri, yaitu sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar, meliputi performance, potensi tubuh, persepsi, dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh. 2. Ideal diri adalah persepsi individu tentang perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. 3. Harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. 4.
Peran diri adalah pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. 5. Identitas diri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Melihat konsep diri dari 4 sudut pandang. 1. Konsep diri positif atau tinggi dan konsep diri negatif atau rendah. 2. Konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Sudut pandang ini membedakan pandangan diri kita sendiri atas pribadi kita dan pandangan masyarakat atas pribadi kita. 3. Konsep diri emosional dan konsep diri akademis. Dengan sudut pandang ini, kita bisa membedakan pandangan diri sendiri yang dipengaruhi oleh perasaan atau faktor psikologis yang secara ilmiah bisa dibuktikan. 4. Konsep diri real dan konsep diri ideal. Sudut pandang ini membedakan diri kita yang nyata atau sebenarnya dan yang kita cita-citakan. Konsep diri positif dan negatif. Konsep diri negatif peka pada kritik, responsif sekali terhadap pujian, hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, bersikap pesimistis terhadap kompetensi. Konsep diri positif yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar setiap keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui masyarakat, mampu memperbaiki diri. Nah, ini teori Johari Windows. Terbagi menjadi 4 kotak: diri terbuka, diri buta, diri tersembunyi atau rahasia, diri gelap. Diri terbuka adalah diketahui diri sendiri dan orang lain. Diri buta tidak diketahui diri sendiri tetapi diketahui orang lain. Diri tersembunyi atau rahasia diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain. Diri gelap tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Di sini ada konsep Johari Window atau jendela Johari yang menggambarkan pengenalan diri kita. Ada 4 jendela Johari. 1. Jendela terbuka, hal-hal yang kita tahu tentang diri kita tapi orang lain pun tahu, misalnya keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lain-lain. Yang kedua, jendela tertutup. Hal-hal mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Misalnya isi perasaan, pendapat, kebiasaan tidur, dan sebagainya. Ketiga, jendela buta. Hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri tapi orang lain tahu. Misalnya, hal-hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita. Yang keempat, jendela gelap. Hal-hal mengenai diri kita, tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan. Jika kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita, maka kita harus bisa membuka jendela tersebut selebar mungkin. Karena semakin kita membuka lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Nah, kita lihat. Contoh A adalah individu yang kurang memahami diri sendiri. Tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka, kurang luas cara pandang dan variasi hidupnya. B adalah individu yang terbuka terhadap dunia sekelilingnya. Potensi diri disadari, perasaan dan pikirannya terbuka untuk pengalaman-pengalaman hidup yang menyedihkan dan menyenangkan, pekerjaan, dan sebagainya.
Ia lebih spontan dan bersikap jujur dan apa adanya pada orang lain. Cara untuk kita agar bisa membuka jendela selebar mungkin. Pertama, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang munafik. Dengan berlaga diri kita itu perfect. Dengan adanya keterbukaan, maka teman-teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. 2. Bersikaplah apa adanya, karena dengan sikap kita yang natural tanpa dibuat-buat, maka kita akan mulai bisa menjadi diri kita sendiri. 3. Mau menerima saran maupun kritik dari orang lain, kritikan negatif akan membuat kita semakin baik. 4. Cobalah untuk berteman dengan siapa saja, jangan hanya pada suatu komunitas saja, selama itu membawa dampak yang positif. Nah, selesai materi hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Akhir kata, Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak Bunda hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu semangat untuk masa depan. Nah, ngomong-ngomong tentang masa depan, kali ini kita akan membahas tentang potensi diri. Bagaimana cara menggali rahasia potensi diri kita. Baik, namun seperti biasa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Pencet gambar lonceng ya, dan juga gambar jempolnya diklik untuk like serta share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tuliskan nama lengkap, kelas, dan asal sekolah pada kolom komentar. Bunda tunggu. Baik, terima kasih bagi yang sudah mengisi kolom komentar. Kita lanjut tentang materi menggali rahasia potensi diri. Tetapi sebelum memulai, seperti biasa Bunda ada tebak gambar terlebih dahulu. Nah, silakan kalian lihat gambar dengan seksama, diperhatikan segala sudutnya. Pertanyaannya adalah, apakah kalian bisa menemukan gambar orang dan binatang? Yang kedua, berapa jumlah binatang dan orang-orang yang Anda lihat? Bunda kasih waktu berapa? 10 detik. Yap, sudah ada yang ketemu. Berapa jumlahnya? Oke, Bunda kasih clue kata kunci kali ini. Total ada 5. 2 gambar manusia, 3 gambar hewan. Silakan dicari lagi 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Jawabannya, kali ini Bunda akan langsung kasih tahu jawabannya. Ya. Kepala orang 1, buntut kuda 1, kepala kuda 1, serigala 1, kepala manusia 1.
Total manusia ada 2, kuda ada 2, serigala ada 1. Siapa yang benar jawabannya? Silakan tulis di kolom komentar. Saya benar, Bunda. Silakan tulis. Jangan lupa sertakan selalu nama dan kelas. Baik, kita lanjut ke pembahasan materi. Menggali rahasia potensi diri. Tujuannya adalah dapat mengenal potensi diri serta berusaha mengoptimalkannya untuk meraih sukses di masa depan. Setiap manusia diciptakan unik dengan segala potensi dan talenta di dirinya. Namun tak banyak yang dapat mengetahui dengan persis potensi apa yang dimilikinya. Tugas kita sebagai manusia adalah mengenali segala potensi yang diberikan Tuhan kepada kita dan menggunakan dalam melaksanakan tugas hidup kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita dapat melihat sejumlah potensi itu dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Misalnya, ada orang yang diberi kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki karisma dan kecakapan memimpin yang baik. Ada juga seorang guru yang diberi kemampuan mengelola kelas dan menyampaikan materi pelajarannya dengan baik. Ada juga seorang siswa yang diberi kemampuan dalam memahami setiap pelajaran yang baik. Nah, kita tidak salah lihat video dulu. Berikut ini adalah pengertian tentang potensi. Memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih memendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata, menurut Wiono. Potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Secara sederhana, potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan. Menurut Mas D, potensi diri juga merupakan kemampuan kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Potensi itu bukanlah sebuah produk atau barang yang sudah jadi, namun potensi atau talenta yang dapat meningkatkan kinerja atau produktivitas hidup kita adalah hasil atau produk dari pengalaman belajar dan pengalaman hidup kita sehari-hari yang sudah kita refleksikan. Macam-macam potensi diri. Macam-macam potensi diri pada manusia. Manusia memiliki potensi diri yang dapat dibedakan menjadi 5 macam. Pertama, potensi fisik psikomotorik. Kedua, potensi mental intelektual. Ketiga, potensi sosial emosional. 4, potensi mental spiritual. 5, potensi daya juang. Tips menggali potensi diri ada 5. 1. Kenali diri sendiri. 2. Tentukan tujuan hidup. 3. Kenali motivasi hidup. 4. Hilangkan negative thinking. 5. Jangan mengadili diri sendiri. Tips mengenali potensi diri. Percaya diri. Kurangnya percaya diri bisa menghilangkan kesempatan kalian untuk menggali potensi diri. Akan tetapi tidak menghilangkan potensi. Untuk itu kita harus asah kepercayaan diri kita harus tumbuh dengan baik. Yang kedua, hobi dan minat. Jika kalian mengerjakan sesuatu yang kalian sukai, bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Jadilah coba gali potensi yang sejalan dengan minat kalian. Akan tetapi jangan lupakan yang bukan minat kalian. 3. Pergaulan. Misal jika ada punya pergaulan yang baik dengan orang yang pintar, maka akan menjadi pintar. Jadi, pergaulan itu juga penting. Nah, sekian dari Bunda. Akhir kata, Bunda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan,
bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, juga pencet gambar jempolnya untuk like serta share video ini ke teman-teman kalian. Dan materi kita kali ini adalah tentang sikap dan perilaku asertif.